Bukannya saya itu tidak bisa menjawab atau tidak bisa menjelaskan secara detail ya. Jadi tahu ya, di Indonesia itu kalau saya salah mengatakan sesuatu atau menjawab seperti itu, saya akan dituduh menistakan agama. Salam budaya, rahayu, rahayu. Kita itu harus selalu menghormati leluhur kita, lestarikan budaya warisan leluhur. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang Jawa, orang Nusantara itu menyembah leluhur, itu salah ya. Jadi orang Jawa, orang yang ada di Nusantara sejak zaman dahulu kala tetap menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kenapa kita itu setiap ada acara tradisi adat yang ada di Jawa tersebut pasti akan berhubungan dengan leluhur, karena kita itu tahu bahwa kita ada karena leluhur, dan leluhur kita itu siapa saja. Leluhur kita itu bisa kedua orang tua kita, dan juga kakek nenek kita, dan juga buyut kita, dan juga canggah wareng, dan selanjutnya seperti itu bisa menjadi leluhur kita. Jadi kenapa orang Jawa kok harus menghormati orang yang sudah tiada, orang yang sudah meninggal dunia? Jadi kita itu harus sadar diri bahwa kita ada itu karena ada orang dulu. Jadi hidup itu akan selalu bergantian. Apapun semua yang ada di dunia ini akan bergantian, seperti contohnya kita. Jadi orang tua akan digantikan oleh orang muda. Jadi seperti itu. Bukan kadang-kadang ada orang mengatakan bahwa orang Jawa, orang Nusantara itu klenik, suka menyembah leluhur. Tidak seperti itu. Kita itu tetap menyembah Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan pemilik alam seisinya. Seperti ini di daerah pegunungan ini juga milik Tuhan. Jadi saya juga mengakui bahwa ini semua yang menciptakan itu juga Tuhan. Kalau diperdebatkan itu tidak ada pangkal dan ujungnya, seperti itu, tidak ada selesainya. Sampai hari kiamat pun, sampai dunia ini sudah tidak ada, itu perdebatan mengenai tentang agama dan Tuhan itu tidak akan tetap selesai ya. Jadi banyak sekali, apakah kita semua itu akan hidup guyub rukun? Ya, kita itu seperti sejak zaman dulu sampai sekarang akan seperti biasa ya. Tapi kalau bisa itu kita untuk menjaga kerukunan sesama tetangga, sesama perbedaan, sesama budaya, itu kita itu kalau bisa saling menghormati supaya bisa menjaga keseimbangan alam. Ada perkataan yang seolah-olah memancing seperti itu, seperti mengatakan kamu ini tidak tahu bahwa ini dengan menggunakan ayat-ayat tertentu atau dalil-dalil tertentu ya, seperti itu. Bukannya saya tidak mau menjawab atau tidak bisa menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan seolah-olah meledek seperti itu. Nanti kalau saya menjawab apa yang ada di dalam komentar tersebut itu pasti saya akan dituduh penista agama seperti itu. Makanya saya lebih baik diam seperti itu, karena saya juga tidak merasa mengganggu agama lain ya. Yang saya bahas ini budaya Jawa. Kalau ada seperti apa yang saya buat video kemarin tentang Kang Deddy Mulyadi ya, yang dianggap klenik bahwa nanti di Purwakarta itu banyak berhala, banyak patung, dan ditakutkan oleh di Jawa Barat nanti akan banyak berhala-berhala. Itu sesuai kenyataan, sesuai fakta, dan saya tidak memfitnah perkataan tersebut. Itu benar adanya dikatakan oleh orang-orang tertentu, dan saya tidak usah menyebutkan namanya, mungkin teman-teman sudah tahu. Jadi kita itu membuat video di channel YouTube ketika saya membahas sebuah tradisi budaya adat Jawa. Contohnya seperti saya membahas tentang larung sesaji yang ada di Telaga Ngebel, di Telaga Sarangan, atau di laut yang ada di Jawa. Pasti otomatis akan banyak sekali komentar-komentar saling sanggah ya, saling membenarkan. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Itu sudah menjadi biasa ya, akan adanya pro kontra seperti itu. Jadi kita itu walaupun kita itu berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, kita itu jangan merasa bahwa agama saya paling benar, agama saya paling benar ya. Jadi semuanya itu belum tentu salah, dan semuanya juga belum tentu benar. Jadi kita itu cuma tinggal menjalani apa yang ada ya. Jadi
terserah mau teman-teman mau ngikuti agama A, mau ngikuti agama B atau C, D, C itu, atau masuk ke dalam kepercayaan atau penghat kepercayaan, monggo kerso. Mengatakan bahwa tradisi adat budaya yang ada di Jawa Nusantara itu adalah yang perbuatan sesat, perbuatan musyrik tersebut. Jangan sampai salah dalam memaknai pemahaman ya. Jadi jangan semua dianggap seperti orang Jawa itu, seperti yang ada di Bali, tradisi budaya Nusantara ini ya. Ini seperti yang ada di Bali, seperti ada pohon yang dikasih sarung. Ya seperti itu, terus dikatakan bahwa itu perbuatan musyrik, perbuatan syirik atau perbuatan sesat, tidak ya. Jadi benar, di Bali itu banyak sekali pohon-pohon besar di pinggir-pinggir jalan atau di tempat-tempat tertentu itu dikasih sarung. Itu lebih baik, lebih bagus daripada ditempeli iklan. Dipaku, ditempeli iklan, itu lebih bagus ya. Lebih baik dikasih sarung, lebih aman dan tidak, pohon tersebut tidak disakiti, tidak ditempel-tempeli seperti itu. Berterima kasih kepada pohon itu juga tidak ada salahnya. Itu bagi saya, karena kita tahu bahwa alam ini juga merawat kita dan tanpa kita sadari. Jadi pohon atau pohon-pohon yang ada di hutan seperti ini menyimpan beribu-ribu jutaan air liter ya, seperti itu. Dan ini nanti kalau sudah musim kemarau, air yang di dalam gunung ini akan turun ke bawah ya, akan masuk ke dalam sumur-sumur kita yang ada di rumah-rumah kita, seperti itu. Jadi apakah salah kita itu berterima kasih ketika kita membakar dupa atau kemenyan di atas gunung, mengucapkan terima kasih kepada alam. Jadi kita itu tetap bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa. Bukan berarti kita itu menyembah pohon, bukan berarti kita itu menyembah batu, tidak ya. Kita itu menghormati alam ya. Seperti ini saya akan membuat contoh ya. Seperti ini di atas gunung ada sebuah batu. Ya, ini ada fungsinya. Ini juga ada fungsinya. Fungsinya supaya batu yang sebesar raksasa atau bisa disebut saya anggap sebagai batu gajah ini ada manfaatnya. Jadi bisa menahan tanah yang ada di sini supaya tidak longsor. Supaya kalau tidak longsor, air masih tertimbun di bawah pohon tersebut, masih tersimpan dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Jadi selain untuk minum juga dimanfaatkan untuk bisa menanam tanam-tanaman yang ada di lereng-lereng bawah sana, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang orang menganggap bahwa apa yang dilakukan orang Nusantara, orang Jawa tersebut itu adalah perbuatan sesat, tidak ya. Jadi sejak dulu sebelum adanya agama Samawi masuk ke Nusantara itu, orang Jawa Nusantara itu sudah punya Tuhan atau sudah mengenal ketuhanan, seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa orang Jawa, orang Nusantara itu sesat. Seperti kemarin saya pernah membuat judul, ada tulisan di thumbnail saya kata sesat, disuruh ngapus, ya saya hapus, saya ganti klenik, seperti itu. Saya itu ngikuti nurut aja. Jadi kita itu walaupun berbeda keyakinan, berbeda apapun, kita itu kalau bisa jangan mau diadu domba, jangan terpecah belah, seperti itu. Kalau bisa kita itu harus saling hormat, menghormati, saling menghargai, seperti itu. Jadi kita itu berideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda makanan, kita itu harus guyub rukun. Jangan sampai dipecah belah oleh oknum-oknum orang yang tidak bertanggung jawab ingin menghancurkan NKRI. Seperti setiap saya dalam pembahasan membahas tentang tradisi adat budaya leluhur saya yang ada di Jawa Nusantara tersebut, pasti ada orang tersinggung. Komenan-komenan teman-teman itu ya tidak apa-apa, komentar dengan menggunakan dalil dengan agama tertentu ya monggo silahkan, tapi tidak usah mengeklaim bahwa ini harus ini dan orang Nusantara harus begini. Tidak seperti itu konsepnya ya. Jadi kita itu sejak dulu, sejak zaman dahulu kala, orang Jawa, orang Nusantara itu sudah mengenal yang namanya Tuhan. Jadi di Jawa, di Nusantara itu banyak sekali kepercayaan lokal, penghayat kepercayaan lokal itu setiap wilayah itu ada. Di Jawa juga ada, di Bali juga ada, di Sulawesi juga ada, di Kalimantan juga ada,
di NTT pun juga ada seperti itu. Jadi sejak dulu sebelum adanya agama-agama besar masuk ke Nusantara itu, orang Jawa, orang Nusantara itu bukan orang primitif atau orang menyembah batu atau orang menyembah pohon seperti itu ya. Jadi tidak usah saya bahas panjang lebar, nantinya bisa menyakiti teman-teman orang yang menganggap orang Jawa itu adalah penyembah pohon dan penyembah gunung seperti itu. Jadi kita itu manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam itu saling berhubungan ya, seperti itu. Jadi saya itu adalah pecinta alam ya. Saya tidak ingin hutan atau alam itu rusak atau ditebangi, pohon-pohon ditebangi sembarangan seperti itu. Jadi kok kamu bisa mengatakan kamu pecinta alam, apakah kamu menanam pohon di hutan? Ya, saya menanam, dan semua apa yang saya lakukan tidak harus saya upload ke dalam video atau tidak usah saya pamerkan apa yang saya lakukan ya, seperti itu kepada alam. Jadi biarkan alam dan saya yang tahu. Jadi sebenarnya tentang ketuhanan itu tidak urusan orang lain. Jadi contohnya seperti urusan saya dengan Tuhan, Tuhan dengan saya. Jadi seperti itu. Percuma ujung-ujungnya kalau saya membalas itu akan masuk ke dalam penistaan. Bukan saya itu tidak bisa menjawab komenan teman-teman tersebut, bukan tidak bisa. Saya bisa. Tapi kalau saya jawab pasti ada kata-kata atau saya terjebak dengan penistaan agama seperti itu. Karena di Indonesia ini berbeda dengan negara lain ya, teman-teman harus tahu. Di Indonesia itu kalau saya mengatakan bahwa agama ini mengatakan ini, seharusnya ini dengan vulgar dan terus terang, maka saya akan terjerat penistaan dalam agama tersebut seperti itu. Kalau bisa mengajak umatnya supaya hidup guyup rukun, bukan terus mengajak umatnya saat berpidato untuk memusuhi ini, memusuhi itu tidak benar ya. Jadi kita hidup di Nusantara, hidup di Indonesia, berideologi Pancasila ya, seperti itu. Kalau Pancasila itu sudah tidak ada, maka apa yang akan terjadi? Nusantara akan runtuh seperti itu ya. Jadi seperti biasa mengatakan bahwa patung itu adalah berhala ya, seperti IKN yang ada di Nusantara tersebut otomatis ya seperti itu ya. Jadi kita itu harus mempertahankan NKRI harga mati ya. NKRI harga mati itu seperti apa? Jadi kita itu harus mempertahankan apa yang ada di Indonesia itu supaya masyarakat semuanya itu tidak terpecah belah, hidup rukun berdampingan walaupun berbeda-beda agama seperti itu ya. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja saya ucapkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.